Shalom. 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 Selamat malam semua. Kami menyapa dari kota Mendoan, dari kota Purwakarta. Selamat datang kembali bergabung bersama dengan kami program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh GPIS Purwakarta yang dikembalakan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Apakah sehat atau apakah ada yang sakit? Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi saudara hari ini, biarlah kita tahu bahwa kita tetap ada dalam kendali Tuhan. Tuhan adalah penebus kita yang hidup. Tuhan juga juru selamat yang menebus kita sekalian. Selamat malam Bang Ruli Hutapea. Selamat malam Pak Bro. Kiranya berkat Tuhan melimpah, senantiasa diberikan sehat. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nurhayati di kota Purwakarta. Selamat malam Bu Yuli. Selamat bergabung dalam program Doa Sehati malam hari ini. Ibu Yuli sungguh setia, setiap hari Rabu selalu hadir dan bergabung bersama dengan kami. Dan juga saya menyapa untuk Pak Victor. Selamat malam Pak Victor. Kiranya Tuhan Sang Tabib yang agung menyembuhkan, memberikan kesehatan untuk Pak Victor. Oleh pilur-pilurnya Tuhan berikan kesembuhan kepada Pak Victor. Puji Tuhan, haleluya. Senang rasanya bisa kembali berkumpul malam hari ini dan menyatukan setiap hati kita untuk mengarahkan pandangan kepada Tuhan Sang Penebus yang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya masih ada saudara-saudara kita yang lain yang nantinya juga akan bergabung dengan kita di malam hari ini. Mungkin dari kota Purwakarta ataupun dari kota yang lain. Halo Inang Isti Maria Sinaga di Bandar Lampung. Selamat malam Inang. Senang sekali kembali berjumpa dengan Ibu Isti Maria Sinaga di Bandar Lampung, walaupun secara online. Puji nama Tuhan. Sudah pulang di rumah atau masih sibuk di tempat kerja? Haleluya, puji Tuhan. Kiranya baik-baik saja dan kiranya Tuhan selalu hadir dalam setiap musim kehidupan Inang Isti Maria bersama dengan keluarga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Surah 2 Korintus berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Garis bawahi, semua orang, berarti untuk saudara dan saya, Kristus telah mati. Dan supaya dengan kematiannya, supaya yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk Dia, Sang Penebus yang telah mati dan bangkit untuk kita semuanya. Jadi tujuan hidup kita bukan lagi untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit buat kita. Itulah pusat utama kehidupan kita, yaitu Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Kita akan angkat pujian bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengagungkan karya salib Kristus dan mengucap syukur atasnya. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Yesus. Terima kasih buat pengorbanan dan karya salibmu, dan Kau telah mati buat kami. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Engkau berkenan untuk menjamah dan melawat kami, umat-Mu. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami seberapa kami yang boleh hadir. Tuhan yang menyatukan kami dalam kasih Kristus. Tuhan, kami boleh menjadi keluarga. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau bersama-sama menikmati berkat kemurahan Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari katakan amin. Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang dibidik Tuhan untuk menerima berkat kemurahannya. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa. Oke, selamat malam untuk Mas Gary. Shalom. Ya, jumpa di kesempatan online malam hari ini. Ya. Di Purwokerto atau di tempat lain, di kota lain Mas Gary. Ya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan Mas Gary. Shalom untuk Bu Yuli. Ya. Sehat-sehat, sudah normal. Shalom untuk Pak Victor. Gimana Pak? Sudah membaik kesehatannya? Shalom juga untuk Bang Ruli. Masih di Malaysia atau sudah pulang ke Indo? Ya. Shalom untuk Bu Isti Maria yang ada di Bandar Lampung. Sudah tutupkah tokonya atau masih di tempat pekerjaan? Oke Mas Gary, masih ada di Banyumas. Kalau sudah di Purwokerto, kabar-kabar Mas Gary. Wow, yang dari Penang sudah balik. Oke. Ya. Sudah kangen dengan lontong sayur dia. Ya. Shalom untuk
Pak Pendeta Umbu yang ada di Sumba, shalom. Shalom untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran. Ya. Kiranya berkat kemurahan Tuhan kita nikmati dengan sukacita malam hari ini. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun menunya, saudaraku, ya, kita tetap butuh yang namanya firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita tetap membutuhkan firman Tuhan, ya. Apapun yang menjadi pekerjaan kita tetap membutuhkan firman Tuhan. Karena setiap kita butuh hikmat Tuhan, butuh kekuatan Tuhan, butuh asupan dari Tuhan. Wow. Salam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Sudah lama tak jumpa ini ya. Ya, kiranya Bu Wiwin baik-baik dan sehat-sehat saja. Sudah lama nggak live ya. Salam dari Purwokerto. Kirim-kirim mendoan. Oke. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Oke, Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba, ia ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan Musa. Ya, bagaimana Musa yang kalau kita memperhatikan Keluaran 3 ayat pertama itu menunjukkan siapa sesungguhnya Musa, apa statusnya Musa, bagaimana kondisi ekonominya Musa. Ya, tentu saudaraku, di sini kita akan melihat bahwa Musa pada mulanya adalah seorang laki-laki yang menikah dan tinggal di rumah mertua. Ya, seorang laki-laki muda yang menikah dan tinggal di rumah mertua dan bekerja di tempat mertua. Jadi dia hidup di situ, menikahi anaknya, bekerja di situ, makan di situ. Ya kan? Kalau boleh dibilang pokoknya menyandarkan hidupnya kepada mertua. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ekonominya Musa, ya, bagaimana kepedeannya Musa, bagaimana hidupnya Musa, bagaimana pekerjaan Musa. Kita bisa pahami sekilas dari ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Jadi pekerjaan Musa menggembalakan kambing domba punya mertua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan secara jelas dia makan dan minum bersama dengan mertuanya. Jadi di sini kalau boleh dibilang Musa adalah orang biasa. Musa adalah pemuda biasa, ya. Tapi kita mau belajar apa dari kehidupan Musa, saudaraku? Ya. Musa orang biasa yang tidak punya apa-apa, yang memulai hidupnya dari bawah, ya. Bukan anak orang kaya, pekerjaannya hanya sebagai gembala kambing domba, tapi ia dapat dipakai oleh Tuhan. Dan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak segampang orang melihat seperti, oh itu pendeta besar, hamba Tuhan besar. Ya. Tapi ketika
Tuhan memakai seseorang, biasanya orang itu yang dibutuhkan hanya bersedia atau tidak. Bukan karena ia pandai, bukan karena ia pintar, bukan karena ia ganteng, bukan karena ia kaya. Tapi yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau adalah apakah orang tersebut bersedia dipakai Tuhan atau tidak. Jadi ketika seseorang mau dipakai Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan besar, tugas yang besar, nah di situ dibutuhkan nyali yang besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa dibutuhkan nyali yang besar? Ya, biasanya kalau orang yang mau dipakai Tuhan itu untuk berhadapan dengan tanggung jawab yang besar, bukan tanggung jawab yang kecil. Ya. Salah satu contoh aja, ketika seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjadi pendeta, ya, itu bukan orang yang sudah hebat langsung dipanggil untuk jadi pendeta, tapi orang yang berawal dari single, bujangan, baru lulus, ya kan? Terus dipanggil untuk melayani sebagai gembala di sebuah gereja, dan ia juga masih belum menikah, tapi sudah disuruh melayani orang-orang yang sudah menikah. Nah, di situ dibutuhkan nyali yang besar, kebergantungan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Jadi setiap orang yang punya pergumulan, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ia perbuat ketika sedang berada dalam pergumulan dan masalah. Shalom untuk Mas Edi. Selamat bergabung. Oh, di sini barusan reda. Di Purwokerto barusan reda hujannya, ya. Oke. Rupanya Lampung hujan lebat. Kita akan melihat pergumulan Musa, saudaraku. Lalu ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi Musa sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di situ malaikat Tuhan, perhatikan baik-baik saudaraku, malaikat ditulis dalam huruf besar awalnya dan Tuhan dalam huruf besar. Ini menunjukkan bahwa yang sebenarnya ini adalah Allah sendiri. Kalau dalam bahasa teologi disebut dengan teofani. Jadi Allah yang menampakkan diri dalam bentuk malaikat. Jadi lalu malaikat Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu sendiri. Menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api, ya, yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Tentu, saudaraku, siapapun yang akan melihat hal yang seperti itu, semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Aneh tapi nyata, ya kan? Nah, di sini tentu mengherankan dan Musa mencoba mendekati, ya, memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasurmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini fakta menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu sangatlah dahsyat, saudaraku. Ya, Allah yang kudus, ya. Allah yang kudus mau menampakkan dirinya kepada manusia yang tidak kudus. Makanya dalam Alkitab dikatakan orang yang melihat Allah dalam Perjanjian Lama itu pasti mati. Maka di sini Musa ya tidak boleh melihat secara langsung. Ya. Di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berdoalah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Makanya ada saudara kita ketika datang ke rumah Allah, ya, menanggalkan alas kakinya, menanggalkan kasutnya, ya, masuk dengan kaki telanjang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara di sini tanggalkanlah kasutmu dari sebab di tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di mana Allah hadir, di situ kekudusan ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi harusnya ketika orang datang ke tempat di mana Allah hadir, ke tempat di mana yang dikatakan rumah Tuhan, ke tempat di mana rumah ibadah, harusnya menjaga kekudusan dalam kehidupannya, menjaga kesucian dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Shalom, selamat malam Tante Lastri yang ada di Bandung. Sehat-sehat selalu, kiranya Tuhan memberkati Tante dan Om. Oke, saya lanjut. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya. Barang siapa yang memandang melihat Allah secara langsung dikatakan ia pasti mati. Karena tidak bisa dosa itu berhadapan dengan Allah yang kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berdosa tidak mungkin berhadapan langsung dengan Allah Sang Pencipta, karena Allah itu kudus. Hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus. Itu kata Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di sini digambarkan dalam Perjanjian Lama melalui Keluaran pasal yang ketiga. Ya, di situ dikatakan, ya, ayat yang ketujuh, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekali lagi, saya akan baca ulang ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi bangsa Israel, orang Israel keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, saudaraku, mengalami penderitaan kesengsaraan di negeri Mesir, di mana dijadikan budak oleh bangsa Mesir, saudaraku. Jadi ketika dijadikan budak itu menderita, sengsara, dipekerjakan. Kalau bangsa Indonesia dulu menjadi bangsa jajahan Belanda, ya, sehingga dipekerjakan rodi atau romusa. Pada waktu zaman Jepang dan Belanda menduduki tanah air Nusantara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat datang Nugrahani Puspita Sari. Selamat malam. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ dikatakan Allah Tuhan itu tahu penderitaan manusia.
Ya, tanpa teriak-teriak pun sebenarnya Tuhan tahu. Ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Nah, perhatikan kesengsaraan umatmu, dengan sungguh memperhatikan kesengsaraan umatku. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu benar-benar umatnya Tuhan? Ya, apakah kita benar-benar umatnya Tuhan? Ya, kalau kita itu benar-benar umatnya Tuhan, melalui ayat ini kita paham bahwa Allah tahu penderitaan, pergumulan, kesusahan kita, sehingga di situ Allah dengan sungguh memperhatikan penderitaan, pergumulan, kesusahan yang sedang kita hadapi. Penderitaan, kesusahan, pergumulan yang sedang saudara hadapi. Allah dengan sungguh memperhatikan hidup saudara. Jika hidup saudara itu adalah dikatakan umatku, umat Tuhan, maka saudara sedang ada dalam pantauan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Saudara sedang mengalami kelemahan tubuh yang sakit, ya kan? Jika saudara benar-benar menjadi umat Tuhan, saya percaya pada saat ini bahwa Tuhan dengan sungguh memperhatikan kesusahan saudara, ya, kelemahan saudara, dan saya berdoa kiranya Tuhan menjamah sakit penyakitmu. Jadilah sembuh dalam berkat nama Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan saudara yang sedang bergumul dengan hidup saudara, ya, Tuhan dengan sungguh memperhatikan pergumulanmu. Ya, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Kau yang percaya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kau yang bergumul dengan pekerjaanmu, ya kan? Engkau yang bergumul dengan ekonomimu, ya, Tuhan juga dengan sungguh memperhatikan kesusahanmu. Apa yang sedang kau pikirkan, kau gumulkan. Dan saya percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati hidupmu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Lanjut saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sebab itu ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Perhatikan baik-baik, ya. Ayat 7 dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Ayat 8 dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan. Bayangkan, kalau kita diakui sebagai umatnya Tuhan, Tuhan itu sendiri yang akan turun tangan melepaskan apa yang menjadi kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan pergumulan kita kalau kita benar-benar umatnya. Kalau saudara percaya, katakan amin, ya. Kenapa? Allah sendiri yang akan turun tangan yang berperkara dalam hidupmu, apa yang menjadi kesulitanmu, kesusahanmu, penderitaanmu, ya, pergumulanmu. Jika engkau adalah umat Tuhan yang setia, Allah turun tangan dalam kehidupanmu. Sekali lagi saya baca. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka dan menuntun. Ya. Apakah kita benar-benar umat Tuhan? Ya, apakah kita bersedia dituntun oleh Tuhan? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya kan? Umat Tuhan itu hidupnya diatur oleh Tuhan, ya, bukan ngatur dirinya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang ketika menyanyikan lagu itu dia tidak paham. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tapi hidupnya semau-maunya sendiri, ya kan? Hidupnya suka-suka dia sendiri. Katanya suka-sukanya Tuhan,
suka-sukanya Tuhan. Kalau suka-sukanya Tuhan harusnya kita, kalau kita disuruh ke kanan, kita belok ke kanan. Kalau kita disuruh jalan ke kiri, kita jalan ke kiri. Kalau kita disuruh maju, kita maju. Kalau kita suruh berhenti, kita harusnya berhenti. Tapi terkadang kita hanya bisa menyanyi suka-sukanya Tuhan. Tiap langkahku diatur Tuhan. Tapi pada faktanya, kita itu adalah seorang pemberontak yang tidak menuruti kemauan Tuhan. Apakah kita sadar bahwa kita sesungguhnya adalah seorang pemberontak? Kita bilang kita umatnya Tuhan, tapi kita adalah seorang pengkhianat sesungguhnya. Kita adalah seorang pemberontak. Kenapa? Kita tidak mengikuti aturan main yang Tuhan sudah tetapkan. Nyanyinya aja, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya kan? Bagaimana tiap langkah diatur oleh Tuhan tapi tidak siap untuk melayani? Aduh. Oke, saya lanjut. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ya, tuntunan Tuhan itu terkadang tidak mengenakan sesuai dengan selera kita, ya. Tapi tujuan Tuhan itu ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seringkali ada banyak orang maunya instan, langsung lompat ke tempat yang enak, tidak mau susah. Untuk apa ikut Tuhan susah? Perhatikan, berarti nggak baca Alkitab. Selain kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan, kamu juga dikaruniakan untuk menderita karena Tuhan. Apa ada ayatnya? Ya ada lah. Ya, Tuhan Yesus saja disalibkan. Sementara Yesus berkata, kalau kamu benar-benar menjadi muridku, kamu harus menyangkal dirimu setiap hari, pikul salib dan menyangkal diri, ya kan? Kalau hidup kita siap dituntun oleh Tuhan, harusnya yes, gitu. Agak susah, oke. Enak, oke banget, ya kan? Harusnya begitu. Jangan hanya maunya yang enak. Contoh si Ayub, ya. Contoh si Ayub. Ayub apa katanya? Terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Ya. Masakan kita hanya mau yang enak-enak saja, sementara yang tidak enak kita tidak mau? Katanya hidup kita diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ya. Renungkanlah ulang bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita merelakan diri dituntun oleh Tuhan, ya? Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feres, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Jeritan orang Israel yang mengalami penderitaan di tanah Mesir, ya, di situ telah sampai ke telinga Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jeritan orang yang susah, jeritan orang yang tersakiti, jeritan orang yang terzolimi, itu sampai ke telinga Tuhan. Jadi hati-hati saudara ketika hidup kita mulai menyakiti, menzolimi orang lain, maka orang yang tersakiti, terzolimi, ya, itu akan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia hanya Tuhan tolong aku. Teriakan itu akan sampai kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, berhati-hatilah dengan hidupmu. Salam hambanya ke Yakub. Apa kabar? Ya. Jumpa kami
di dunia maya. Shalom untuk keluarga dan jemaat. Oke, saya lanjut. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudaraku masih ingat tentang slogan Gusti Mboten Sare? Tentang kalimat yang dipakai oleh setiap orang yang terzolimi, setiap orang yang bekerja keras tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena yang seharusnya menjadi haknya telah ditilep. Maka dia berkata, Tuhan tidak tidur. Gusti Mboten Sare. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak tidur. Ya, dia turun tangan menolong orang yang terzolimi. Ya, menolong orang yang sengsara, yang mengaku sebagai umat Tuhan, yang dianggap, diklaim oleh Tuhan sendiri umatku. Nah, sekali lagi, apakah kita umat Tuhan? Kalau kita umat Tuhan, yakin dan percayalah hidupmu ya ada dalam tangan dan genggaman tangan Tuhan. Tuhan itu melihat betapa kerasnya perlakuan orang Mesir terhadap orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulanmu dan Tuhan tidak akan tinggal diam dalam kehidupanmu. Karena apa? Ya, Tuhan sendiri yang akan turun tangan menyelesaikan kehidupanmu jika engkau percaya. Katakan amin. Ya. Apa yang mungkin Tuhan akan menolong hidupku? Apakah Tuhan mungkin menolong pekerjaanku sehingga pekerjaanku memberikan hasil yang memuaskan? Ya kan? Apakah mungkin Tuhan memberkati rumah tanggaku? Apakah mungkin Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit? Kalau kita mengaku sebagai umat Allah, percaya saja, tidak perlu protes. Ya kan? Orang yang berhasil itu yang dibutuhkan proses, bukan protes. Sekali lagi ya. Orang yang mau berhasil dan siap untuk berhasil, menikmati keberhasilan, ya, hidupnya mengalami keberuntungan, itu yang dibutuhkan hanya proses dan bukan banyak protes. Biasanya orang yang banyak protes itu orang yang tidak menyukai keberhasilan, karena ya protes saja, berhasilnya protes saja. Oke. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Bayangkan saudaraku, Musa seorang anak baru kemarin sore, ya, baru menikah, tinggal bersama dengan mertua, pekerjaannya hanya mengembalakan kambing domba, dikasih tugas oleh Allah, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, untuk menghadap Firaun, penguasa Mesir. Bayangkan, bagaimana kalau saudara orang biasa, ya, pekerjaannya ya biasa-biasa saja, ya, bukan anak orang kaya, bukan anak penggede, tapi saudara tiba-tiba diutus untuk menghadap bupati, untuk membela perkara orang satu RT. Ya, apakah saudara punya nyali dan keberanian untuk, ya, saya siap, begitu? Saya kira kita mikir dua kali untuk melakukannya, tugas yang berat itu. Apakah saya bisa? Apakah mungkin kata-kata saya didengar? Begitu kira-kira apa yang dipikirkan oleh Musa, saudaraku yang dikasih itu. Ya, di situ. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tugas besar Musa adalah membawa keluar orang-orang Israel itu dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jawab Musa apa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Ya, maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang-orang Israel keluar. Siapa aku? Bukan orang kaya, ya, bukan orang berpangkat, ya, kerjaannya ya cuma giring wedhus atau sapi, disuruh menghadap penguasa.
Ya mokal, ya mustahil. Ya apa mungkin mereka dengar? Jangan-jangan saya ditolak, diusir, ditendang-tendang. Ada ketakutan-ketakutan ketika menerima tugas yang besar. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Kalau Tuhan yang menyuruh, di sini dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Masih nggak percayakah engkau kepada Tuhan yang menyertai hidupmu? Kalau engkau menjadi umat Tuhan yang setia, Tuhan akan memberkatimu. Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa ke bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kamu akan beribadah. Ya, inilah tandanya. Umat Tuhan yang berkemenangan, dia senang beribadah. Ya. Bukan senang ngaplah-ngaplah. Ya. Senang beribadah, bukan senang ngaplah-ngaplah. Sekali lagi, ya kan? Umat Tuhan itu senang beribadah. Apapun yang menjadi pekerjaannya, apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi kesibukannya, dia akan punya waktu untuk beribadah. Kalau beribadah aja tidak punya minat yang sungguh, bagaimana mungkin ia mengaku sebagai umat Allah? Halo, apa kabarmu? Semuanya tanpa terkecuali, ya kan? Mungkin perkataan saya ini menusuk-nusuk, tapi percayalah, orang yang mau kembali kepada Allah, hidupnya dipulihkan dan diberkati hidupnya. Perhatikan baik-baik. Jika kita mendengarkan firman Tuhan, yang perlu kita responi adalah aku say yes. Bukan dinalar-nalar, bukan dipikir-pikir. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Loh, kita kok menginterpretasi, ya kan? Tuhan maunya apa? Udah jelas perintahnya, pergi. Bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Inilah tandanya bahwa kamu akan beribadah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kalau kita ditanya tentang sesuatu hal yang menjadi dasar kita melakukan hal tugas besar itu apa? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku. Akulah Tuhan dan akulah sendiri itu Tuhan. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Masih mau bertanya, hanya orang bebal, ya kan? Hanya orang songong. Allah yang mana yang mengutus kamu? Ya kan? Allah yang mana? Orang songong. Ya. Akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Itu katakan itu saja, cukup. Nah nanti, itu terserah nanti responnya, nanti gak usah dipikir. Yang penting kalau orang banyak itu berkata, siapa yang mengutus kamu, siapa namanya? Akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah, aku adalah aku. Allah itu sendiri. Oke. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah nenek moyangmu.
Masalahnya nenek moyangmu siapa? Ya. Pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka. Wah, disuruh ngumpulin tua-tua Israel, saudaraku. Anak muda yang bernama Musa diutus Tuhan untuk ngumpulin tua-tua Israel. Bukankah itu faktanya bahwa pendeta-pendeta yang ditetapkan oleh Tuhan di sebuah gereja lokal itu pada mulanya bukan tua, tapi masih muda-muda, kecuali dirotasi, dipindah yang tua dipindahkan. Tapi pada mulanya gereja mula-mula dipakai adalah anak-anak muda, bukan orang-orang tua yang disuruh memimpin menggembalakan jemaat, seperti halnya Musa yang muda itu. Pergilah kumpulkanlah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku setelah berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Tuhan sudah mengindahkan, Tuhan sudah memperhatikan penderitaan Israel. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Itu pesan Tuhan. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataan, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Hanya tangan Tuhan yang sanggup memaksa orang jahat itu. Ya. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ya, ingat, Tuhan itu mengacungkan tangannya dan memukul. Jadi kalau orang yang tertindas, teraniaya, terzolimi, ya, itu lapor kepada Tuhan, ya, Tuhan yang akan turun tangan dan Tuhan akan mengacungkan tangannya dan akan memukul orang itu, orang jahat itu. Ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Perhatikan baik-baik, kamu pergi tidak dengan tangan hampa. Tuhan akan memberikan logistik yang cukup dalam kehidupanmu. Ketika kamu berteriak minta tolong kepada Tuhan dan percaya bahwa kamu adalah umatnya Tuhan, hidupmu setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kamu pergi dan pulang dengan tangan hampa. Yang percaya katakan amin. Tapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu laki-laki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Kekayaan bangsa-bangsa orang kafir, kekayaan bangsa-bangsa orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dipindahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Saya percaya saudara yang bergumul dalam kehidupan, apapun pergumulanmu, jika engkau mau berani datang mendekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan turun tangan dalam kehidupanmu. Dia yang akan menolongmu, Dia akan memulihkanmu, Dia akan memberkatimu dengan keberuntungan dan keberuntungan dan keberuntungan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 22, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang mudah, semuanya ada
masalah, ya. Jika tidak mau ada masalah, kita pulang ke rumah Bapa. Oke? Paham? Jadi setiap orang yang hidup pasti akan menemui masalah. Karena setiap masalah ada berkatnya, ya. Di balik setiap masalah ada berkat Tuhan yang menanti. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika engkau sedang bermasalah, ada masalah, puji Tuhan bahwa di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang sedang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus saya berdoa untuk saudara. Berdoa untuk Mas Giri. Saya percaya Tuhan melihat ketulusan hatimu, melihat kerinduan hatimu. Apa yang terjadi dengan hidupmu Tuhan tahu dan melihat. Dan saya percaya Tuhan turun tangan atas kehidupanmu dan keluargamu. Dalam nama Yesus Tuhan memulihkanmu. Dalam nama Yesus Tuhan menolongmu. Dalam nama Yesus Tuhan sanggup membawamu keluar dari masalahmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli. Berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Sehat, kuat, sukacita. Dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan kamu nikmati hari demi hari. Setiap baru, setiap pagi, setiap hari. Dalam nama Yesus, diberkati anakmu, diberkati pekerjaanmu dan hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor, kiranya Tuhan menjamah sakit penyakit, Tuhan menjamah kelemahan tubuh. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh. Jadikan kuat dan sehat, pulih, perform yang sempurna. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tangga, keluarga, istri dan anak-anak. Diberkati pekerjaan-pekerjaan, diberkati apa yang menjadi mimpi-mimpi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bang Ruli. Berkat kemurahan Tuhan kiranya dicurahkan dalam hidupmu, ditambah-tambahkan kekuatan dan kesehatan, dipulihkan daya ingatmu. Tuhan memberi kekuatan bahwa Tuhan masih memakai hidupmu untuk melakukan perkara-perkara besar sampai ke negeri jauh. Dalam berkat nama Yesus, diberikan sehat, kuat, diberkati dengan sukacita bersama istri dan anak. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk istri Maria Senaga. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Apa yang menjadi pekerjaanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, dan engkau dapat dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pendeta Umbu. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, rumah tanggamu, pelayananmu, gerejamu, jemaatmu, apa yang menjadi pekerjaanmu. Tuhan tidak tinggal diam. Ia sedang memperhatikan dan bahkan Tuhan turun tangan atas hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Diki Nathan, kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan rumah tangga, istri, anak-anak. Tuhan tolong dan pulihkan sehingga semuanya datang mendekat kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Dari Purwokerto saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bu Wiwin dengan sehat-sehat selalu, diberikan sukacita dan diberikan kemurahan demi kemurahan atas juragan yang dilayani. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Mas Edi Saputro yang ada di Lampung. Berdoa dari kota Purwokerto kiranya Mas Edi dan keluarga diberkati oleh Tuhan, dibuat sehat oleh Tuhan, pekerjaan ditambah-tambahkan, ya, hasil yang melimpah, ya.
Tuhan memberkati dengan keberuntungan dan kenikmatan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Tante Lasri yang ada di Bandung. Kiranya Tuhan bikin sehat selalu. Dan dapat melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan diberkati. Keluarga ya, diberkati warung dan toko dan pekerjaan. Diberkati masa tua yang indah bersama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Nugrani Puspitasari. Saya berdoa kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menolong hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, anak-anakmu. Dan Tuhan sanggup menolong dalam setiap musim hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk hambanya Koko Yakub ya, yang ada di tempat pelayanan mungkin dari kota Purwokerto. Berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu dapat dinikmati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, sukacita dan penghiburan atas setiap pekerjaan, pelayanan dan jemaat Tuhan. Dalam berkat nama siapapun saudara yang sudah bergabung, melihat, menonton, mendengar, saya berdoa untuk saudara kiranya berkat pemulihan terjadi atas hidupmu, yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan pulihkan, dan Tuhan tolong lepaskan dari penderitaan, kesusahan dan kesulitan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya Tuhan Yesus sanggup menolongmu, katakan amin. 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 Shalom, shalom. Jumpa lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Saya tetap berdoa untuk saudara. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Tidak berkesudahan kasih Tuhan atas hidupmu. Selalu baru berkat Tuhan tiap pagi, tiap hari. Dan bahkan berkat yang tidak lazim itu terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. 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 Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.